Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Titania Widya Putri dari Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 24 dengan NPM A1D024051. Jadi di sini aku akan memberikan video edukasi tentang porifera, yang dimana ini adalah tugas tambahan dari praktikum zoologi invertebrata. Nah, jadi teman-teman, hewan porifera adalah hewan invertebrata yang dimana hewan ini tidak memiliki tulang belakang. Nah, hewan invertebrata ini mencakup 95% dari hewan yang ada di dunia ini. Jadi kita harus mengetahui tentang hewan invertebrata ini dan bagaimana mereka bisa ada sebanyak itu. Oke, simak video selanjutnya. Oke teman-teman, aku bakal jelasin apa itu porifera. Nah, porifera sendiri merupakan filum dari hewan invertebrata tidak bertulang belakang tadi yang mencakup spons. Hewan ini memiliki tubuh berpori, tidak memiliki jaringan sejati, dan hidup menetap di perairan, terutama di laut. Porifera sendiri hidupnya itu menempel pada substrat. Nah, porifera memperoleh makanan dengan cara menyaring makanan yang masuk melalui pori-pori tubuhnya yang disebut dengan ostium. Ini ada contohnya ostium, dan mengeluarkannya melalui lubang besar yang disebut dengan osculum. Ini ada lubang besar yang disebut dengan osculum. Nah, struktur tubuhnya sederhana dan tersusun dari sel-sel yang dapat berubah fungsinya. Jadi, ketika kalian, misalnya nih, kalian berjalan di atas karang, bisa saja yang kalian injak bukan karang, melainkan adalah porifera yang menempel pada substrat. Oke? Porifera memiliki rangka tubuh yang dapat tersusun dari spikula atau zat kapur yang disebut juga dengan silika biasanya, atau serat dari spongin. Mereka berkembang biak secara aseksual, yaitu tunas, maupun aseksual melalui fertilisasi internal. Contoh dari spongia itu dari porifera itu ada banyak, seperti spongilla dan eublectella atau spons kaca. Jadi, habitat dari porifera itu biasanya pada spons kelas Demospongiae. Dia memiliki habitat yang mayoritas hidup di laut meskipun ada di air tawar juga. Nah, kelas Demospongiae ini sering ditemukan di dasar laut yang berlumpur atau berbatu, serta seperti terumbu karang yang sudah saya jelaskan tadi, dan ciri khasnya dikenali dengan bentuk tubuhnya yang berpori dan berbentuk seperti spons. Nah, kalau kalian menonton film SpongeBob, nah SpongeBob merupakan salah satu hewan porifera, yaitu spons. Nah, kerangkanya ini terbuat dari silika atau spongin. Oke, lanjut. Kemudian ada spons berbatu atau calcarea. Nah, habitatnya biasanya ditemukan di perairan laut dangkal, terutama di perairan tropis dan subtropis. Nah, ini sering kita temui di daerah kita, dan dia memiliki kerangka yang terbuat dari kalsium karbonat. Seringkali berbentuk tabung atau kubus dengan pori-pori kecil. Kemudian teman-teman, ada juga yang namanya spons silikat atau hexatinellida. Mereka ini habitatnya biasanya hidup di dalam air laut yang dengan kedalaman lebih besar atau agak dalam. Seringkali ini di dasar laut yang berbatu atau daerah yang sedikit bercahaya. Nah, ciri khas dari porifera ini yaitu kerangkanya terbuat dari silika, dan spons ini memiliki bentuk yang lebih simetris dari spons lainnya dan seringkali disebut sebagai spons laut kaca yang memiliki tubuh seperti transparan seperti kaca. Oke teman-teman, aku bakal jelasin selanjutnya, yaitu perkembangbiakan porifera yang melalui cara aseksual maupun seksual. Nah, reproduksi seksual terjadi melalui tunas, gemula, dan regenerasi. Tunas sendiri berbentuk benjolan pada tubuh spons yang dapat menempel atau menetap dan lepas menjadi individu baru. Kemudian gemula adalah struktur berdinding tebal yang berisi sel emebosit dan berfungsi sebagai cadangan untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Jika kondisi membaik, gemula akan berkembang menjadi spons baru. Nah, selain itu, porifera juga dapat melakukan regenerasi, di mana bagian tubuh yang terpotong tadi dapat tumbuh kembali menjadi individu baru.
Jadi, reproduksi aseksual terjadi melalui tunas, gemula, dan regenerasi. Tunas terbentuk dari benjolan kecil pada tubuh spons yang dapat menempel atau lepas dari individu. Kemudian adalah gemula yang memiliki struktur berdinding tebal yang berisi sel emebosit dan berfungsi sebagai cadangan untuk bertahan dalam kondisi ekstrim. Nah, apabila kondisi tadi sudah lebih baik, kemudian dia akan mampu berkembang melalui regenerasi, di mana tubuh yang terpotong dapat tumbuh menjadi individu baru. Oke teman-teman, itu adalah video edukasi dari saya. Apabila misalnya ada salah kata dan penyampaian materi yang kurang tepat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.